Ini saya ceritakan di sini saja ini di vlognya Mbak Fit ya. Di vlognya Fitria dan Nafa, Mama Farid buka-bukaan guys. Jadi, tapi kemungkinan ya, atau kita berdoa nggak sampai kena PHK. Amin. Tapi kalau seandainya itu terjadi, apa yang akan Mama Farid lakukan? Nah, dulu kan Mama Farid ini kan punya pabrik gitu ya. Nanti saya akan meski survei ya ke tempatnya itu, pernah punya keinginan nggak jadi TKW pembantu gitu? Jadi Farid itu kalau mau tidak diakui anak bapak bisa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Fitria dan Nafa dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah. Adapun yang sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama vlog saya, Fitria dan Nafa. Sahabat, di video kali ini saya berada di rumah Papa Hasan Family. Saya ingin ngobrol, sedikit ingin tahu kegiatan Mama Farid di waktu-waktu lebaran ini atau untuk sekarang-sekarang ini, apa sih yang beliau untuk kerjakan. Dan saya mendengar kabar banyak kebijakan baru dari Arab Saudi, tentunya terkait dengan pekerjaannya Papa Hasan Family. Jadi ikuti terus video ini, jangan sampai di skip. Jangan lupa dukung juga, like, komen, dan subscribe di channel Fitria dan Nafa dan Papa Hasan Family. Oke, yuk sahabat, ikuti video Fitria dan Nafa ngobrol bersama Papa Hasan Family. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah Sehat, Farid sehat. Semua sehat di Indonesia? Bila Insya Allah. Aduh, ini Papa Hasan Family di suasana lebaran ini kemana aja? ya saya mah caranya ya cuman kemana melihat anak-anak TikTok di sungai. Ya pas sehabis sholat ya pergi ke keluarganya Farid. Dan hari kedua? Dan hari kedua ya jalan-jalan. Hari ketiga kedatangan Bersama Mbak Fit. Tamunya udah dua hari ini di rumahnya Papa Hasan Family. Jadi saya terhibur dengan kedatangannya Mbak Fit juga. Alhamdulillah. Tapi jangan bosan. Tidak pernah bosan. Karena tamu itu katanya rezeki. Iya, insya Allah. Ini Mbak, ini udah libur nggak kerjanya ini kalau lebaran? Alhamdulillah saya libur udah 1 minggu. 1 minggu. Iya. Terus kemarin Mbak Mama Farid ini sempat ngomong, Mbak Fit ini ada kebijakan baru ini, kayaknya saya di pekerjaan ada kabar kurang enak. Itu gimana Mama Farid, mungkin bisa menceritakan? Ya itulah, sekarang itu di Saudi itu kebijakannya yang kerja itu diwajibkan orang Saudi semuanya. Kan Mama Farid udah muaton. Iya, saya cuma umur muatan. Jadi umur muatan yang dimaksud dengan umur muatan itu punya anak dari suami Arab Saudi. Jadi muatan itu orang negeri sini. Kalau saya cuma jadi cuma ibunya orang muatan. Iya, jadi tidak diakui jinsiahnya. Iya. Kenapa dulu Mama Farid tidak memilih untuk jinsiah? Karena saya itu pertamanya memikirkan saya itu cinta Indonesia. Dan saya tidak mau susah nanti misalnya saya atau anak saya punya pikiran pulang ke Indonesia. Tidak mau, intinya saya jadi orang Saudi. Jadi saya tetap mau jadi orang Indonesia. Karena tidak tahu juga nasib ya, Iya, kalau Bapak mendahului. Iya betul. Karena apa? Allah lebih mencintai beliau. Jadi ya udah. Sekarang jadi umur muatan. Tadinya sudah bahagia, ada kerjaan, diterima bekerja di salah satu serikat. Jadi ya saya sangat bersyukur jadi bisa ngebantu kedua orang tua saya. Pas sekarang udah ada kebijakan seperti ini, dibilang sedih ya sedih, dibilang senang ya senang. Tapi itu kan baru hanya konfirmasi langsung dari yang punya syarikat atau gimana itu Mama Farid? Bukan, masih dari supervisor saya. Katanya kalau kamu mau cari kerjaan atau pindah kerjaan yang bisa menerima kamu silahkan. Karena mungkin 1 bulan 2 bulan ini kebijakan baru tidak menerima umur muatan ataupun istri muatan. Jadi memang yang diharuskan, diwajibkan yang bekerja itu orang Saudi asli gitu. Seperti orang Indonesia tidak menerima orang Cina, cuma menerimanya orang Indonesia saja.
Tapi kan Mama Farid ini kan sudah punya warisan dan Farid sendiri sudah tidak butuh nafkah dari Mama Farid karena sudah ditanggung oleh saudaranya ya. Karena memang ada hak di situ untuk Farid. Nah, kenapa susah-susah amat sih Mama Farid ini kerja? Yang namanya uang itu siapa sih yang nggak mau uang ya? Dan kalau kita udah pegang uang, kata orang tua itu yang namanya harta itu tidak pernah ada batasnya. Iya. Jadi ya saya mungkin salah satu dari itu ya yang tidak pernah membatasi harta. Cuman ya saya syukuri mungkin itu saya bekerja bukan pribadi buat saya sendiri. Karena saya juga orang tua saya dari kalangan yang tidak punya dan saudara saya juga masih banyak. Saudara saya 8. Kalau saudara butuh pasti ngomong ke orang tua butuh pasti ngomongnya ke saya. Karena saya memang tulang punggung orang tua dari semasa saya kecil. Dan sampai sekarang pun saya itu tetap mendahulukan mereka. Jadi tidak pernah saya nggak punya bu, minta ke ini bu, minta ke itu. Jadi saya tuh kalau orang tua udah minta, dan saya juga kalau udah tahu ini orang tua saya sekarang kayak orang Indonesia kan adat-adatnya banyak. Ada orang sakit dijenguk semua rombongan, ada orang lahiran, orang meninggal, seperti itu. Tidak kayak di sini gitu. Jadi otomatis sekarang banyak pengantin banget kayak sekarang ini. Kasihan ibu saya dari mana, jadi ingat terus saya sama orang tua itu. Di situ kenapa saya selalu semangat untuk bekerja, karena mungkin kalau cuman kita pasrah, udahlah diam di rumah sama anak, nyantai-nyantai. Saya seorang janda nggak punya orang yang bisa mengayomi saya, kayak teman-teman yang masih bersama suami. Jadi saya kalau dulu Bapak Farid masih ada, saya bisa meminta. Habib itu mama butuh uang segini dikirim. Sekarang siapa yang mau ngasih kecuali saya bekerja? Jadi intinya kalau untuk Farid, Mama Farid sudah tidak pernah memikirkan, karena Farid sudah memang ada gitu ya. Tapi untuk orang tua ataupun anak yang di Indonesia tetap Mama Farid pikirkan ya. Dan makanya Mama Farid ini harus bekerja. Karena mungkin tidak mau ya mengambil dari hasil Farid. Mungkin saya ngambil punya Farid, misalnya ada kebutuhan rumah, kayak mau beli kekurangan kulkas atau kekurangan freezer atau apa, kebutuhan di rumah sini. Ya intinya untuk keperluan yang di sini mungkin saya minta separuh-separuh, dari saya separuh, dari Farid separuh, seperti itu. Jadi harus seperti itu. Kalau saya semua saya nggak bisa gitu saya. Terus gimana itu Mama Farid? Ini tapi kemungkinan ya atau kita berdoa nggak sampai kena PHK. Amin. Tapi kalau seandainya itu terjadi, apa yang akan Mama Farid lakukan? Yang akan saya lakukan ya pertama saya itu mungkin karena di Saudi ini ada bantuannya. Ada bantuan dari pemerintah, ya mungkin minta bantuan dari pemerintah untuk per bulannya biar bisa bantu saya bayar listrik. Kalau rumah saya alhamdulillah tidak ijar ya, tidak kontrak, masih ada sisa dari Bapak Farid rumah ini. Jadi saya alhamdulillah saya bersyukur banget karena itu kontrakan rumah itu yang termahal di sini. Di sini ya. Iya. Jadi kontrakan yang di sini itu kan memang di sini itu areanya lumayan area yang sangat elit. Iya. Nah itu untuk kontrak kalau di sini itu sampai berapa ribu Mama? Ya kalau dulu sih kan rumah ini pernah dikontrak orang. Iya. Ini almarhum dulu pernah uangnya itu 27.000. Itu dulu ya. Dulu. Bukan kemungkinan kalau sekarang lebih dari 30. Iya. Kalau yang di bawah itu karena mereka sangat luas banget. Jadi sampai 55 ribu. Wow, itu 1 tahun ya? Iya 1 tahun. Aduh, 55.000 real, 30.000 real aja udah 100 lebih loh. Iya benar. Kalau 50 sampai 120 lah. Iya. Jadi untuk biaya rumah aja ya. Jadi alhamdulillah Mama Farid ini tidak ngontrak karena masih ada sisa dari suaminya ya. Iya di situ babanya Pak. Saya bersyukurnya di situ Mbak Fit. Dan saya juga udah ngobrol sama orang tua ya. Bu mungkin saya PHK tapi semoga aja tidak. Mungkin saya juga kirim ke ibu, mungkin nggak kayak dulu, mungkin mengurang lah sedikit. Karena mungkin saya cuma mengandalkan bantuan dari pemerintah. Dan mungkin juga saya kan emang orangnya saya nggak pernah gengsi ya.
Jadi mungkin jual online apa kayak Kalau gitu. dulu sepertinya ini karena Facebooknya, saya awalnya melihat Facebooknya Mama Farid ini juga penjual Amorea Iya, sabun ya. pernah masuk ke sabun, pernah juga punya niatan masuk ke NASA online gitu kayak gitu ya. Dan mungkin untuk sekarang mungkin bisa, kalau saya udah di rumah nggak repot, mungkin bisa jualan makanan online atau Iya. apa. Nah, dulu kan Mama Farid ini kan punya pabrik gitu ya. Nanti saya akan survei ya ke tempatnya itu, meskipun sekarang mungkin Mama Farid masih ada atau sudah dibongkar? Sekarang itu sebenarnya sudah dibongkar, cuman masih ada letak-letak kayak gitu. Ada tembok, oh ini kan kamar saya dulu, Jadi karena bisa mengingat masa iya, lalu. ini kamar saya dulu, ini dapur saya, ini dulu tempat kerja saya, seperti itu saya masih. Jadi next di video nanti selanjutnya saya pengen survei kebenarannya pabrik meskipun sudah dibongkar tapi pasti ada sisa-sisanya itu sahabat. Nah, kenapa sih tidak diteruskan oleh Mama Farid waktu itu setelah Sebenarnya suaminya meninggal? sebenarnya sempat ya saya teruskan, saya di situ kerja sama anaknya sampai 1 tahun. Nah, bapaknya Farid meninggal itu udah saya udah selesai, anak-anaknya itu gimana kalau diteruskan, ayo saya ajarin seperti apa dulu pekerjaannya. Saya ajarin mereka sampai tahu, mereka mencoba sampai 1 tahunnya sama saya. Saya belanja, tempat bapak belanja di mana, tempat ini belanja, saya kasih tahu di sini caranya ini, prosesnya ini, dikasih ini. Pas akhirnya mereka belajar selama 1 tahun, terus saya pindah ke rumah ini. Saya pindah ke rumah ini, mereka bilang ya udah kamu diam di situ. Akhirnya saya cuman dikasih tugas pasang stiker. Kata saya boleh, kalau boleh saya mau melanjutkan pekerjaannya si papa. Katanya kamu bukan laki-laki, kamu itu perempuan, harus ada laki-laki yang bersama kamu. Sedangkan saya tidak bisa membantu kamu karena saya punya pekerjaan di bank. Jadi saya tidak bisa membantu kamu untuk ini semua, saya minta maaf. Jadi saya harus menutup pekerjaan si papa. Akhirnya dijual atau tidak? Karena memang kebetulan di Saudi, di areanya si bapak itu tidak diperbolehkan membangun pabrik. Jadi kalau memang sebelumnya bapak masih hidup ya, sebelum kita sampai ke Indonesia sudah ada kayak Satpol PP atau apa gitu ya. Dia bilang tidak dari perdagangan kayak gitu ya, Wizara Perdagangan, dia bilang tidak boleh pabrik di sini. Kalau kamu mau pindah, silahkan pindah ke tempat itu. Mungkin teman-teman tahu di Haraj, di area pabrik di sana iya. Terus kata si bapak gimana nih, mau pindah apa mau berhenti aja? Ayo saya mau ikut kamu ke Indonesia. Nah di situ makanya bapak itu pulang ke Indonesia, pengen buat rumah yang intinya itu yang buat dia nyaman, tapi Allah berkehendak lain. Dan akhirnya sekarang ditutup ya pabrik itu. Mungkin saya bisa melanjutkan, cuman mungkin saya jual di Instagram atau di. Itu berupa apa? Bawang putih seperti apa itu dikemasnya? Itu bawang putih kayak ditaruh di olbak kotak gitu. Apa sih olbak kalau di Indonesia? Ya kotak. Kotaknya kayak gitu. Jadi digiling, terus nanti di mixer, dilembutin kayak gitu. Pokoknya halus lah. Iya. Kan orang sini itu kebanyakan males ngupas bawang kayak gitu. Jadi udah ada yang jahit, yang siap masak. Jadi mungkin untuk apa restoran ya? Untuk restoran itu nomor 1, nomor 2 untuk Jadi kan orang Arab Saudi lain dengan orang Indonesia kalau masak. Jadi bawangnya dipotong-potong, terus bawang putih itu nanti ditaruh. Hanya tinggal tinggal gitu. Apalagi zaman sekarang tidak ada yang kosong buat di dapur lama-lama. Jadi omset itu sampai berapa sih Mama Farid itu? Kalau dulu. Dan dijualnya itu kemana aja itu? Dijualnya itu ada ke Riyadh, ada ke Kuwait dulu, ke Taif, Bahrain kalau nggak salah itu. Banyak, alhamdulillah. Bahkan saya itu pekerja saya dulu ada sekitar 15 orang. 15 orang. Orang mana aja itu? Ada Bangladesh, ada Indonesia,
Iya, cuman Bangladesh sama Indonesia. Kadang Hindi ada juga. Kalau kita bulan puasa kan banyak order Banyak, gitu, omsetnya itu banyak. Jadi kita ngambil yang umroh-umrohan. Itu visanya Untuk aja membantu. 10. Visanya aja 10 orang. Yang lain itu yang umroh. Jadi yang kosongan Yang itu juga kosongan. ya, karena mungkin biar membantu karena kekurangan pekerja ya. Iya, karena kebetulan juga dulu paman-paman saya ada di sini. Jadi mereka itu yang bekerja. membantu Iya, bekerja. iya. Sebenarnya semuanya itu menyupport saya untuk meneruskan pekerjaan itu. Cuman sayangnya lebih baik kerja di orang daripada saya pusing ini. Iya. Nah, kalau ini beneran kena PHK. Seandainya ini ya tidak ada jalan lain, tapi Mama Farid kan namanya waktu atau kebutuhan harus tetap berjalan. Iya, ya. betul. Pernah punya keinginan nggak jadi TKW pembantu gitu? Kalau memang sudah tidak ada jalan lagi, dan memang saya pernah Mungkin bekerja harian. harian, gitu. iya, teman-teman saya kan semuanya ada yang kerja harian, ada yang kerja jam-jaman, dan banyak juga sih orang yang minta jam-jaman kayak gitu ke saya kasih ke teman. Cuman kalau saya itu untuk saat ini belum memikirkan ke situ. Cuman apa salahnya sih kalau kita bekerja? Yang namanya kerja itu semuanya yang halal, tidak berisiko buat kita. Seperti buat saya sendiri, saya emang dari kecil emang orangnya itu bekerja keras, dan memang tidak pernah malu kalau saya kerja apapun. Terus gak gengsi nih? Saya dari seorang madam. Gak pernah gengsi. Kalau di Sarika kan saya sudah melihat sendiri Mama Farid hanya bekerja ya begitulah, hanya melayani gitu ya. Tapi kalau bekerja harian seperti jam-jaman, karena saya sudah tahu sendiri sahabat ini pekerjaannya itu gimana, itu gak ada perasaan gengsi atau nanti Farid mungkin gak memperbolehkan? Ini Mbak Fit ya, saya punya cerita ya. Ini belum ada di YouTube lainnya ya. Saya ceritakan ya, ini masalah pribadi saya juga sebenarnya. Cuman saya nggak pernah, karena saya memang tidak malu. Kenapa harus malu? Kita kalau kerja, kita nggak kita tidak akan punya uang kalau kita tidak bekerja. Dan mungkin yang lebih malu buat saya, kalau saya ngetuk pintu orang, saya pengen hutang. Atau saya pengen ketemu Mbak Fit, minta saya hutang Mbak Fit ya, saya ini. Saya itu dari kecil memang tidak pernah seperti itu. Dan saya itu suka lebih baik saya kerja sendiri selagi saya sehat. Dan saya Mbak Fit ya, pas almarhum meninggal, ini saya ceritakan di sini saja ini di vlognya Mbak Fit ya. Ada apa? Mama Farid buka-bukaan guys. Terserah, mungkin ada subscriber yang mau menghina saya ataupun menyanjung saya atau seperti apa, apapun komentarnya kita terima. Pertama kan Farid, saya menikah sama Babah memang tidak diketahui oleh anak-anaknya. Itu nomor pertama. Pas saya pulang ke Indonesia sama Babah, memang Babah itu udah dari sini memang agak sakit. Cuman karena Babah kangen sama Farid, saya lahiran Farid itu Farid belum termasuk jadi anak saya. Di akte saya belum memasukkan Farid. Di surat pernikahan saya. Karena saya melahirkan Farid sebelum surat nikah saya keluar dari pemerintah. Saya lahir Farid, Babah itu mengurus surat nikah. Dan di situ Mbak Fit, Babah sakit di Indonesia, jadi Farid itu kalau mau tidak diakui anak Babah bisa. Tapi saya di situ memang udah perjanjiannya pertamanya sama Babah Farid. Kata Babah Farid, kamu kenapa mau hamil? Saya ini udah tua, saya takut nasib anak saya ini. Babah jangan takut. Saya itu cuma butuh anak, kalau harta itu belakangan. Saya menikah sama Babah bukan karena harta Babah, tapi saya menikah karena Babah minta nikah sama saya mau. Di pikiran itu tidak ada pernah terlintas kalau nikah sama orang Arab saya berarti nyaman. Tidak ada saya Babah. Dan di situ saya lahir Farid sampai besar, Babah ke sana itu saudaranya di sini belum ada yang tahu. Tidak ada sama sekali. Dan niat saya, itifak saya sama Babah Farid memang kalau Babah Farid meninggal duluan sebelum saya, jadi saya pulang ke Indonesia, tidak berdiam di sini. Tapi membawa anak. Iya. Emang Farid di Indonesia. Bahkan saya 40 hari lahir Farid, saya ke sini lagi.
bekal untuk kerja ngebantuin Iya. si bapak di sini. Nah di situ Mbak Fit saya lahiran Farid sampai besar, bapak pulang ke Indonesia bareng saya itu sakit di Indonesia. Saya ngomong ke bapak, telepon anak-anak kamu, takut ada apa-apa. Karena mereka nggak tahu kalau saya istrinya kan. Bapak nggak mau. Akhirnya saya memberanikan diri, saya telepon anaknya. Kalau bapak lagi sakit, saya minta tolong kalau mau ke sini ke sini. Kalau nggak mau ke sini ya udah, yang penting saya ngasih kabar. Akhirnya yang dua itu datang, yang bungsu sama yang nomor 2 Ke Indonesia. ke Indonesia. Nah mereka nanya, kamu siapa? Lebih baik kamu kesini dulu, baru nanti kamu tahu. Nah, akhirnya mereka tahu di sana kalau saya istrinya dan punya satu anak Farid. Ini pastilah ada pertanyaan. Kata anaknya, kok bapak nggak pernah ngomong dari dulu? Kalau ngomong kan kita bisa bareng, kita bisa ini. Karena berhubung mereka memang dari keluarga baik-baik ya. Iya, Masya Allah. Cuman bapak itu memang nggak mau. Kata bapak itu, aku nggak mau nanti kamu dikiranya kamu itu tamak ke fulus saya, ke uang saya, ke ini. Jadi saya nggak mau. Takut terlalu ikut campur mereka gitu. Jadi kata saya, baiknya seperti apa kata bapak kayak gitu. Nah di situ Mbak Fit, saya itu tadinya itu cuman ingin saya aja yang ikut ke sini. Udah itu saya mau pulang lagi ke Indonesia. Yang penting saya udah ngantar babah ke sini selama 40 hari. Udah itu saya mau pulang ke Indonesia. Tapi ternyata mereka bilang udah bawa aja semua, Farid sama mamanya. Akhirnya dibawa di sini, Mbak Fin, mereka belum percaya karena Itu bapak sudah meninggal di Iya. Indonesia. iya Yang anaknya datang. dibawa. Enggak, masih hidup. Masih hidup. Iya, masih ngobrol 2 hari. Oh, 2 hari anaknya datang. Datang Akhirnya bapak bapak meninggal. Iya, sesudah pasang kaiser itu. Kan jantung. Iya. bapak Oh, itu. iya. Pas diakui, terus mereka belum percaya dari omongan si Baba, mereka masih ragu kalau Farid itu saudaranya. Karena memang mukanya Farid gak seganteng sekarang. Dulu ya. Iya, Karena lahirnya di Madura. lahir di Madura, udah hitam, genol kata orang Madura itu. Pokoknya jelek lah ya. Iya, akhirnya nggak percaya. Nggak percaya. Akhirnya dibawa ke sini, diminta tes DNA. Setelah dites DNA ternyata darah sama, hari kelahiran bulan kelahirannya juga sama mereka. Akhirnya oke. Di situ dianggapnya saya sama Farid. Dianggap sudah keluarga. Keluarga. Kan itu saudara. Pak. Iya. Nah masalah kerjaan tadi Mbak Fit ya, kan saya pertamanya tidak diakui sama mereka itu. Mereka itu masih agak ragu. Akhirnya saya pergi ke keluarga saya yang ada di Kilo 4. Iya. Ada tetangga saya sekaligus guru saya ada di Kilo 4, jadi saya ngungsi ke sana Mbak Fit. Jadi cuma telepon aja, kalau butuh apa-apa telepon ya. Nah, saya tidak dikasih uang sama mereka Mbak Fit, diterlantarkan saya selama 1 tahun itu. Iya. Akhirnya saya diterlantarkan, saya mikir ya saya itu. Saya ini lebih baik seperti apa? Masa saya numpang terus sama teman, sama ini. Saya masih ada kedepannya memang ada warisan, ada ini, ada itu. Teman saya nggak memikirkan itu. Saya mau makan sekarang, mau ini sekarang. Yang untuk sekarang. Akhirnya saya kerja jam-jam. Sudah pernah mengalami. Pernah mengalami Iya. ya. Jadi meskipun nanti ada kemungkinan yang mungkin harus memilih, tidak ada jalan kembali ya, tidak ada gengsi ya. Tidak ada saya, karena saya kalau nggak kerja mana mungkin Mbak Fit ngasih uang ke saya. Iya. Kan nggak mungkin. Ibu saya, orang tua saya kalau butuh uang mustahil lah Mbak Fit mau ngebantuin. Iya. Karena Mbak Fit kerja ke sini ke Arab Saudi juga demi keluarganya Mbak Fit. Tidak mungkin demi keluarga saya, kan seperti itu. Masya Allah. Jadi banyak yang sudah melewati ya. Iya, Mbak. Jadi Saya banyak. Suka dukanya udah banyak yang Dan Mama Farid saya ya. juga pernah jualan di Hadigah. Benar. Iya, jualan makanan saya pernah. Di itu ya, di mana, di pasarnya orang Indonesia Iya, ya? di Handesa. Yang sering digerebek gitu. Iya, di ya. Handesa. Itu jual apa di situ Mama Farid? Saya sebenarnya bukan saya sendiri sih ya. Saya ikut teman saya. Tapi ini setelah di rumah ini atau masih di sana? Yang baru-baru jualan? ini. Baru-baru Ini ya. Wah, Sebelum ketinggalan nge-YouTube, saya. sebelum nge-YouTube. Sebelum itu. Sebelum nge-YouTube saya jualan di Hadiga, sekaligus ada juga YouTube saya yang saya nge-YouTube Hadiga.
karena memang bukan saya yang gini-gini. Iya. Jadi Ya. ada cuman menemani, Cuman gitu. ngebantu. Ngebantu. Saya nuangin kayak es teh, kayak es campur, kayak gitu saya. Jadi teman saya itu suaminya nggak kerja. Jadi kata dia itu, Mbak, jam-jaman sekarang udah murah. Gimana Mbak? Karena dapur Mbak besar, rumah Mbak besar juga buat masak-masak, buat ini, dan bersih juga. Mungkin Kita kita jualan. jualan. Kata saya kalau hari Kamis saya kerja, kayak gitu. Mbak terima jahe saja. Cuman saya butuh teman buat ngebantuin gitu. Akhirnya saya ikut. Pernah bareng sama sahabat kacung juga. Sahabat kacung kan jualan, cuma 2 hari sahabat kacung jualan di sana. Jadi dempet di sini sahabat kacung, di sini saya. Bareng saya itu sama-sama. Makanya udah nggak baru lagi. Iya. Gitu. Jadi untuk pekerjaan kayaknya udah nggak malu, yang penting halal ya. Iya. Dan saya tidak pernah malu, alhamdulillah sahabat. Jadi yang mau ngehujat atau apa, silahkan. Saya justru bangga loh Mama Farid, Masya Allah perjuangannya ya menjadi ibu bapak untuk Farid itu Masya Allah tabarakallah. Bahkan itu bisa dicontoh untuk madam-madam lainnya yang tidak hanya di rumah hanya menerima, tapi nanti setelah ya, karena kemungkinan-kemungkinan yang kadang tidak ada di pikiran kita itu pasti akan terjadi. Iya, seperti saya nih. Kalau duluan yang suami ataupun duluan yang ini, jadi tidak kaget lagi ya. Dan untuk mungkin kerja. Mbak Fit ya di sini itu tidak semuanya sih ya. Orang Indonesia yang nikah dengan orang Arab kebanyakan itu yang sudah berumur suaminya. Tapi tidak semuanya, mungkin dari 50% mungkin 20%-nya yang seperti itu, 30%-nya yang masih bujang-bujang. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih banyak nih Mama Farid. Sama-sama. Udah buka-bukaan Buka-bukaan. Fitri Adenafa. Masya Allah. Ditutupin Pokoknya juga. semangat aja Mama Iya. Farid ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi YouTuber juga. Farid juga ya. Alhamdulillah nanti Farid insya Allah bisa melanjutkan. Amin. Karena sekarang kan Farid masih kecil ini. Nah, makanya saya itu sudah mau beranjak dewasa. saya itu ya berani jualan di Hadika dan berani juga ikut jam-jaman dulu sama teman saya itu karena Farid belum paham. Jadi kalau Farid paham mungkin saya itu dimarahi. Iya. Karena bagaimanapun ini Farid ini kan anak laki-laki Iya. ya. Pastinya ke mamanya itu tanggung jawab Farid Iya. gitu. Ya. Mudah-mudahan nanti Faridnya besarnya menjadi anak yang soleh Amin. dan bisa menjadi anak yang sukses tentunya seperti harapannya Mama Farid, Iya. sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, terima kasih kalian sudah mengikuti video Fitri Adenafa kali ini ngobrol santai bersama Papa Hasan Family. Jangan lupa dukung terus channel kita berdua ya. Jangan lupa pokoknya tonton, jangan di skip. Iya, iklannya jangan di skip Iya. biar kita dapat dolarnya guys. Mudah-mudahan berkah Yang belum subscribe ke channel Papa Hasan Family atau Mbak Fitri Adenafa di subrek. Oke, dari kediaman Papa Hasan Family kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.